Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kami berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian pagi bagi kita untuk hari ini, 5 Februari 2021. Mari kita awali dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 6, demikian dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita mungkin pernah menyaksikan atau menonton di televisi, apakah itu kejadian nyata atau sebuah film tentang bagaimana perjuangan pergumulan dari orang-orang yang terjebak di dalam sebuah gua yang gelap dan dalam. Ketika mereka terjebak di dalam gua itu, karena mungkin pintu masuk ke gua itu tertutup karena gempa yang tiba-tiba datang atau karena penyebab yang lain, mereka pasti akan berusaha mencari jalan keluar yang lain. Dan ketika mereka melangkah semakin dalam, bisa saja mereka mengalami ketersesatan karena tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan sumber cahaya. Dan di tengah-tengah yang mereka alami itu, mereka mengalami banyak perasaan. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada bahkan yang sampai putus asa karena lelah tidak menemukan sesuatu yang membuat mereka bisa mendapatkan solusi atas masalah yang mereka hadapi itu. Tetapi ketika mereka kemudian mendengarkan ada suara yang dari luar, atau kemudian menemukan sebuah cahaya yang masuk ke dalam gua itu, tentu ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan tadi bisa hilang, lenyap, berganti semangat, energi baru, berganti kegembiraan dan sukacita. Meski mungkin mereka tidak bisa langsung segera tertolong atau segera keluar karena mereka harus masih menunggu dan berusaha atau mengharapkan pertolongan dari luar, tetapi setidaknya mereka sudah mulai punya pengharapan. Mereka punya semangat lagi untuk kehidupan yang mereka masih jalani itu. Saudara-saudara, demikianlah Petrus mau menyapa orang-orang Kristen Yahudi di berbagai kota pada saat itu. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dengan firman ini dia mau mengingatkan seluruh orang-orang Kristen Yahudi yang mengalami
banyak pergumulan, banyak pencobaan, banyak kesusahan hidup, karena disisihkan, karena diasingkan, karena dianggap sebagai kelompok pengikut pengajar sesat, kelompok pengikut Kristus yang ditolak itu. Mereka sebagian ada yang meninggalkan keimanannya kepada Yesus, sebagian ada yang putus asa. Tapi di tengah-tengah yang seperti itu, Petrus mengingatkan mereka untuk tetap bisa berpengharapan dan bersuka cita di tengah-tengah pergumulan mereka. Bergembiralah, minimal ketika mereka yakin, ketika mereka memastikan bahwa di dalam Yesus hidup mereka tersedia untuk kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, suatu bagian yang tidak bisa diambil dari mereka, sebuah bagian yang tidak bisa binasa. Mungkin ketika mereka menjadi pengikut Yesus, mereka kehilangan segalanya, kehilangan komunitasnya, kehilangan posisinya, jabatannya, kehilangan hartanya, bahkan kehilangan keluarga. Karena mereka diasingkan, mereka disisihkan, mereka tidak lagi ditemani, mereka tidak lagi disambut hangat, sehingga mereka seperti kehilangan sesuatu. Tetapi di dalam Kristus ada sesuatu hal yang tidak bisa diambil dari mereka, yaitu kehidupan mereka, yaitu keselamatan mereka, yaitu mahkota yang akan Tuhan anugerahkan kepada mereka, yang akan mereka terima sebagai bagian yang dianugerahkan kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Itu sebabnya mari tetap bergembira, mari tetap bersukacita mengenang itu dan setia kepada Tuhan. Petrus mau setiap pengikut Yesus mampu menghadapi dan memenangkan pencobaan-pencobaan yang dialami, pergumulan-pergumulan, kesusahan-kesusahan yang dialami karena keputusannya mengikut Tuhan. Dan bukan hanya di zaman itu, tapi juga di zaman yang kita sedang jalani saat ini. Kita juga mengalami banyak pergumulan, kita juga mengalami banyak kesulitan, kita juga mengalami banyak pencobaan, kita juga mengalami banyak kesusahan. Tapi janganlah kita berputus asa, janganlah kita meninggalkan Tuhan, janganlah kita takut, dan janganlah kita gentar. Kalaupun kita kehilangan segalanya itu, karena ada satu hal yang tidak bisa diambil dari kita yang percaya kepada Tuhan, yang tidak bisa binasa. Bahkan ketika harta, jabatan, ekonomi, apa yang kita miliki hari ini diambil, itu semuanya akan binasa. Tapi hidup kita, kehidupan kita yang sudah Tuhan sediakan, itu adalah kekal, itu adalah abadi. Dan oleh karena itu, mari kita terus berpegang kepada Tuhan, bersemangat dan berpengharapan kepada Tuhan. Jangan kita kehilangan kegembiraan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Karena kegembiraan kita, karena sukacita kita datangnya dari Tuhan, bukan datang dari apa yang kita miliki ini, bukan datang dari orang lain, tapi sumber sukacita abadi kita adalah Tuhan sendiri, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah bisa diambil dari kita ketika kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, bergembiralah untuk hal itu, bersukacitalah untuk kepastian itu. Di dalam Tuhan ada keselamatan kita, sehingga segala pergumulan, segala kesusahan tidak membuat kita kehilangan sukacita dan kegembiraan. Terlebih-lebih di masa-masa pandemi ini, hanya kegembiraan dan sukacita yang selalulah yang akan mampu membuat tubuh kita ini terbentengi dengan baik. Seperti kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jangan biarkan ketakutan-ketakutan membuat kita kehilangan sukacita dan kegembiraan. Jangan biarkan ekonomi dan lain hal yang terjadi membuat kita kehilangan kegembiraan atau sukacita. Tapi biarlah kita selalu bersukacita, bergembira, karena kita memiliki sesuatu yang tidak bisa binasa.
yaitu kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di dalam Tuhan Yesus. Jalanilah segala aktivitasmu, jalanilah segala aktivitas kita dengan kegembiraan itu, sehingga kita selalu terjaga, terlindungi, terbentengi dari banyak penyakit yang ada di sekitaran kita ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk mengisi hidup dan hari-hari kami dengan kegembiraan dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhanlah yang akan selalu menyertai kami, menjaga kami, membentengi, melindungi kami, dan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya kami boleh dapat mengamini dan mengimani itu di dalam kehidupan kami, melakukan segala aktivitas kami, supaya kami juga mendatangkan kegembiraan bagi banyak orang, mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Berkati pekerjaan kami, berkati pelajaran atau studi dari anak-anak kami, supaya semuanya kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan yang terbaik sepanjang hari ini, untuk kemuliaan nama-Mu dan sukacita bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkegiatan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Horas.